Pemeriksaan ginekologi. Menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri. Kemudian menanyakan tujuan kedatangan pasien. Setelah itu melakukan anamnesis pada pasien berupa menanyakan identitas dan keluhan utama pasien. Kemudian menanyakan riwayat kesehatan reproduksi berupa tanggal haid terakhir, lama haid, pola perdarahan haid, riwayat paritas dan riwayat persalinan terakhir, riwayat kehamilan ektopik, riwayat nyeri yang hebat setiap haid, riwayat anemia yang berat, riwayat infeksi sistem genitalia, riwayat penyakit menular seksual, riwayat infeksi panggul, riwayat berganti-ganti pasangan, dan riwayat menderita kanker serviks. Serta ditanyakan juga riwayat penggunaan obat-obatan dan kontrasepsi, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit keluarga. Setelah itu, kita memberikan penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan kepada pasien, dan saat ini kita akan melakukan pemeriksaan ginekologi untuk mengetahui apakah ada kelainan pada organ reproduksi ibu. Setelah itu, pemeriksaan ini dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman tetapi tidak membahayakan. Kemudian tanyakan kesediaan ibu untuk dilakukan pemeriksaan. Minta pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan mencuci area genitalia dengan air mengalir dan sabun. Setelah itu, lepaskan celana pasien dan berbaring di meja ginekologi yang disiapkan. Setelah itu, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu wadah penampungan, spekulum cocor bebek, kapas, ring tang, handscoon steril, gel, kidney beaker, dan apron. Sebelum melakukan pemeriksaan, pemeriksa mencuci tangan terlebih dahulu dengan air bersih yang mengalir dengan menggunakan sabun sesuai dengan 6 langkah mencuci tangan WHO. Pemeriksa menggunakan handscoon steril yang sudah disiapkan, kemudian lakukan palpasi pada daerah perut dan evaluasi apakah ada nyeri, benjolan, atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Lalu, kenakan kain penutup pada pasien untuk pemeriksaan panggul. Setelah itu, atur arah sumber cahaya dan inspeksi pada daerah genitalia eksterna apakah ada lesi kulit, massa atau discharge pada vagina, tanda-tanda radang, jaringan fibrotik ataupun fisura. Lakukan toilet vulva dari depan ke belakang, dari labia mayor kanan ke labia mayor kiri, dan pada bagian tengah. Setelah itu, palpasi kelenjar Skene dan Bartolini pada arah jam 5 atau jam 7 untuk menentukan apakah ada massa kistik, bengkak, tanda radang, nyeri, atau duh. Lakukan pemeriksaan in speculo menggunakan spekulum cocor bebek yang panjang dan ukurannya sudah disesuaikan dengan panjang liang vagina ibu. Gunakan gel untuk lubrikasi spekulum agar tidak nyeri dan minta ibu untuk mengambil nafas yang dalam pada saat akan dimasukkan spekulum. Lalu masukkan spekulum dengan tangan kiri menekan pada komisura posterior dan tangan kanan memasukkan spekulum dalam posisi miring dan tertutup. Setelah 2/3 spekulum masuk, putar 90 derajat dalam posisi horizontal, dan setelah itu kancingkan sekrup spekulum. Setelah terpasang, inspeksi serviks, visualisasi apakah porsio terlihat atau tidak. Setelah porsio terlihat, evaluasi apakah ada massa yang mudah rapuh, berbenjol-benjol atau porsio licin. Lihat OUE, apakah terbuka atau tertutup, apakah ada cairan atau keputihan di vagina. Bila ditemukan lendir, eksudat, atau darah, dapat dibersihkan agar visualisasi porsio dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu, keluarkan spekulum dengan hati-hati dengan membuka sekrup yang terkunci, lalu letakkan kembali ke tempat semula dengan tidak menyentuh pada peralatan lain yang belum digunakan. Kemudian lanjut pada pemeriksaan palpasi bimanual. Pisahkan kedua labia dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri dari sisi atas. Masukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan ke dalam vagina dalam posisi lurus, ibu jari lurus ke atas dan dua jari lainnya dalam keadaan fleksi. Kemudian, letakkan ujung jari tangan kiri di suprasimfisis untuk menentukan arah, besar, dan posisi serta konsistensi uterus, dan lakukan pemeriksaan untuk menentukan konsistensi serviks, adnexa, dan parametrium kiri maupun kanan. Pastikan tidak ada infeksi atau tumor.
Pastikan juga gerakan servis bebas, dan setelah itu keluarkan jari-jari yang berada di vagina. Angkat tangan kiri dari perut ibu. Kemudian setelah itu, lakukan kembali toilet vulva pada area genitalia ibu. Dapat juga dilakukan pemeriksaan rektovaginal bila ada indikasi seperti kesulitan menentukan besar uterus retroversi atau apakah adanya tumor pada kafum 12. Pemeriksaan sudah selesai dan minta pasien untuk memakai kembali pakaian. Kemudian, rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi, buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi ke tempat yang sudah disediakan, celupkan kedua tangan yang masih memakai handscoon ke dalam larutan klorin, buka secara terbalik, dan rendam kembali dalam larutan klorin. Setelah melakukan pemeriksaan ginekologi, pemeriksa kemudian mencuci tangan kembali dengan air yang bersih dan mengalir dengan menggunakan sabun sesuai dengan 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Setelah itu, beritahukan hasil pemeriksaan pada pasien dan jelaskan diagnosis atau kesimpulan hasil pemeriksaan. Bila perlu, lanjutkan dengan konseling khusus dan penata laksanaan lebih lanjut. Terima kasih.